Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Maulinda dengan NIM 203233109, Prodi PGMI Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan membahas materi mengenai puasa Ramadan dan puasa sunnah guna memenuhi tugas UTS pembelajaran fikih MISD. Nah, kita langsung saja masuk pada materi puasa Ramadan dan juga puasa sunnah. Oke, yang pertama di sini ada pengertian dari puasa ya. Nah, jadi puasa atau saum itu menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Nah, menurut istilah agama Islam itu menahan diri, puasa itu ya menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan juga beberapa syarat. Nah, jadi pengertian puasa itu menahan diri ya dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini itu ada puasa Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan itu ialah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, hukum melaksanakan puasa Ramadan itu adalah wajib bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat wajibnya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala itu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi pesan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah perintah untuk orang yang beriman itu untuk menjalankan puasa. Oke, selanjutnya di sini ada puasa sunnah. Nah, puasa sunnah itu adalah puasa yang boleh dikerjakan dan boleh tidak. Nah, puasa sunnah itu sering disebut dengan puasa tatawu. Artinya, apabila dilakukan itu mendapat pahala, dan apabila tidak dilakukan itu tidak mendapat dosa. Nah, di sini juga ada macam-macam dari puasa sunnah ya. Yang pertama itu ada puasa 6 hari pada bulan Syawal. Lalu yang kedua, puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga ada puasa Asyura. Yang keempat ada puasa Sa'ban. Yang kelima ada puasa Senin Kamis. Yang keenam puasa setiap tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Qomariyah. Dan yang ketujuh itu ada puasa Daud. Oke, yang selanjutnya di sini ada rukun puasa. Yang pertama itu adalah niat. Nah, jadi niat puasa itu biasanya dilakukan sebelum kita berpuasa ya. Jadi niatnya itu dilakukan pada malam harinya. Nah, di sini ada niat puasa bulan Ramadan ya. Nah, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya ada rukun puasa yang kedua itu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Nah, apa saja sih hal yang membatalkan puasa? Yang pertama itu ada makan dan minum disengaja. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi puasa, di siang hari itu makan dan minum disengaja, otomatis berarti puasanya batal ya. Nah, lalu yang kedua itu ada muntah dengan sengaja. Yang ketiga itu bersetubuh. Nah, maksudnya itu bagi yang sudah bersuami istri ketika melakukan hubungan badan di siang hari berarti otomatis puasanya itu batal. Lalu yang keempat itu keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang kelima menyengaja keluarnya mani. Yang keenam meniatkan batal. Dan yang ketujuh gila. Nah, selanjutnya di sini ada syarat wajib puasa. Yang pertama itu ada beragama Islam. Lalu yang kedua itu sudah balik. Yang ketiga kondisi akalnya itu sehat dan waras, berarti di sini tidak gila ya. Yang keempat itu keadaan rohani dan jasmaninya itu sehat. Yang kelima
bukan termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan panjang dan jauh. Yang keenam, dalam keadaan yang suci dari hadas besar. Lalu yang ketujuh itu memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Nah, lanjut. Nah, di sini selanjutnya ada syarat sah puasa. Yang pertama itu ada beragama Islam ya dan tidak murtad. Lalu yang kedua itu mumayyiz. Nah, di sini itu mumayyiz artinya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu yang ketiga itu tidak dalam keadaan najis ya. Berarti suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama itu orang sakit. Jadi kalau orang yang sakit itu diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, yang kedua itu musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh ya. Yang ketiga itu ada orang tua. Nah, orang tua di sini itu maksudnya orang tua yang sudah rentan ya. Nah, jadi kalau seperti itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang keempat ada wanita hamil atau menyusui. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Nah, biasanya kalau berpuasa itu hal-hal yang disunahkan itu seperti ada melambatkan sahur, lalu berbuka dengan yang manis-manis, ya kan? Lalu selanjutnya ada tadarus Al-Qur'an di sini ya. Ada lebih giat dalam beribadah, lalu membaca doa atau niat berbuka puasa dan juga bersedekah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada hikmah puasa. Nah, yang pertama itu meningkatkan ketakwaan. Jadi, puasa itu dapat meningkatkan ketakwaan ya dan mendekatkan diri kita itu kepada Allah. Lalu yang kedua itu meningkatkan empati. Jadi kalau puasa itu kan biasanya suka berbagi ya dengan sesama. Jadi hal itu bisa meningkatkan empati. Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan kesehatan. Dan yang keempat itu menjadi lebih sabar dan disiplin. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.